Bersama dengan Pak Hisham, tema bingkai pada pagi hari ini adalah hal negatif akan diterima bila susah memaafkan. Apa saja hal negatif tersebut? Kita langsung tersambung dengan Pak Hisham Fahri yang sudah siap. Selamat pagi, selamat siang Pak Hisham. Selamat siang, sehat semuanya Mas Jo. Sehat semuanya juga, Pak Hisham sehat juga ya? Ya, alhamdulillah, syukur. Masih bulan Syawal ini ya. Minal aidin wal faizin Pak Hisham. Ya, taqabbal minna wa minkum ya. Iya. Selamat menjalankan Idul Fitri. Sehat semuanya. Ya, amin. Terima kasih Pak Hisham. Ya. Oke. Ya, tema kita hari ini adalah hal negatif yang akan diterima bila kita susah memaafkan. Apa saja itu? Nah, iya. Mungkin ini kalau udah Gimana? Mungkin hal negatif itu nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya, kalau kita susah memaafkan, sebenarnya apa sih yang membuat kita susah memaafkan biasanya, Pak Hisham? Ya kalau perkara memaafkan ini gampang-gampang susah. Gampang diucapkan tapi susah dipahami. Gampang untuk dikatakan tetapi susah juga untuk dimaknai. Iya. Jadi kita kalau lihat di sosmed ya, misalnya dalam beberapa hari terakhir di Facebook, di Instagram dan sebagainya, ya mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf ya semuanya, semua orang dimaafin lah kira-kira begitu. Tetapi di balik itu semua, apakah dia dibutuhkan adalah sebuah ketulusan? Iya. Dibutuhkan kerelaan, keridhaan atas apa yang dilakukan. Iya. Kadang-kadang kalau kita mau flashback kembali ya kepada peristiwa-peristiwa, ada orang yang tidak kita kenal, tapi kita tahu namanya dan kita tidak pernah komunikasi, tapi kita minta maaf gitu. Nah ini satu hal yang perlu juga untuk kita sampaikan. Apakah semudah itu maaf itu dikatakan oleh setiap orang? Apalagi kita telah mengalami peristiwa-peristiwa sakral kemarin di Idul Fitri. Semua orang kita minta maaf. Padahal belum tentu kita kenal sama orangnya. Gitu. Nah, tapi bukan itulah bahasan kita kali ini ya. Jadi bahasan kita itu kali ini kan memang kalau kita susah untuk memaafkan, susah artinya kita ini pasti ada satu perasaan dalam diri kita nih. Aku kayak angel ya. Pokoknya kok kalau tentang dia wis wangel ya, aku minta maaf lah kadang-kadang. Jadi kalau sudah tahapan maafan itu pada proses dendam, proses psikosomatis, kekhawatiran, ketakutan, itu saya cuma ingatkan ada satu faktor yang jauh lebih besar ketika kita tidak mampu untuk memaafkan. Ini akan kita bahas ya. Hal-hal yang negatif ketika kita tidak mampu untuk legowo, tidak mampu untuk menerima, tidak mau minimal memaafkan diri sendiri. Karena sesungguhnya tubuh kita ini juga butuh satu refresh atas peristiwa-peristiwa terjadi. Misalnya saja mata kita, apakah selama ini kita telah melihat apakah selama ini fungsi mata kita itu dipergunakan untuk melihat hal-hal yang baik-baik? Belum tentu juga. Telinga kita, apakah selama hidup kita ini kita sedang mendengarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang justru membuat kita menjadi senang? Belum tentu juga. Yang ada malah kita senang cerita tentang gosip-gosip, kira-kira begitu loh. Nah, demikian juga dengan hidung kita, apalagi dengan mulut kita. Apakah selama ini kita telah mampu untuk menjaga mulut kita, fungsi mulut kita untuk hal-hal yang positif? Belum tentu juga. Artinya apa? Artinya seluruh anatomi tubuh kita itu sebetulnya terkoneksi kepada peristiwa yang sesungguhnya belum tentu itu fungsi anatomi tubuh kita pada sesuai dengan jalurnya. Nah, artinya apa? Artinya otak kita sebagai pengendali, sadarilah, pahamilah bahwa panca indera kita ini, mata, hidung, telinga, itu berada pada posisi yang sebetulnya aku salah, mataku salah, saya melihat hal yang jorok-jorok. Aduh, telinga saya itu selama ini mendengarkan peristiwa-peristiwa yang nggak karu-karuan lah. Artinya apa? Sekali lagi, indera kita juga perlu untuk dimaafkan karena dia juga telah melihat, mendengar, mencium, berkata untuk hal yang tidak baik. Maka dalam terapi-terapi forgiveness, terapi memaafkan,
Sering kita kini katakan, maafkanlah mata kita yang selama ini melihat yang jelek-jelek, maafkanlah hidung kita yang selama ini mencium yang bau-bau busuk, maafkanlah lidah kita yang selama ini mengucapkan kata-kata yang tidak baik, atau maafkanlah telinga kita yang selama ini mendengar kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak baik. Nah, kalau itu kita pahami, maka sangat mudah bagi kita untuk mau menerima sesuatu apa adanya. Persoalannya adalah susah loh orang mau memaafkan. Apa dampaknya ketika kita tidak mau memaafkan? Minimal diri kita sendirilah. Maka akibatnya ada yang kita sebut dengan hukum pembalikan. Hukum pembalikan itu hukum peristiwa yang sesungguhnya tidak kita inginkan tapi akan terjadi sama diri kita. Tapi sebelumnya Pak Isam untuk sahabatnya yang mau berpartisipasi, mau WhatsApp untuk bertanya, silakan, masih dibuka line WhatsApp di 081 329 088 099. Dan juga untuk sahabatnya yang menggunakan YouTube, Anda bisa menyaksikan langsung live siaran radio kali ini bersama Pak Hisham di YouTube Ria FM Solo. YouTube-nya Pak Hisham apa? Hisham Afari. Hisham Afari juga bisa, sahabat. Hisham Afari, ya. Oke, lanjut Pak Hisham. Baik, ketika kita tidak mau memaafkan orang, maka akan ada beberapa hal yang merugikan kita. Sekali lagi, ketika kita tidak mau belajar untuk memaafkan, itu ada hal yang merugikan kita sendiri. Pertama apa? Capek deh. Capek deh. Capek apa? Capek hati, capek pikiran yang berkepanjangan. Kenapa? Karena otomatis otak kita, pikiran kita akan mengingat semua peristiwa-peristiwa yang menyesakkan hati. Akibatnya apa? Capek deh. Setiap orang misalnya kalau mau bekerja, ya, ketika misalnya ada seorang marketing saja, marketing itu kan kita tahu ya, dia dikejar target, dia dikejar deadline, dia dikejar macam-macam lah. Kalau seluruh waktu kita ditujukan untuk bekerja, untuk mencapai tujuan kita untuk menjadi kaya, baik nggak? Oh baik, karena dia akan memenuhi semua target-target yang diterapkan. Tetapi secara psikologis, apakah tubuh kita dia akan terpuaskan? Belum tentu. Maka seringlah orang menjadi stres, mencari depresi. Karena apa? Karena seluruh pikiran dia ditujukan pada suatu tujuan untuk bisa sejahtera batin lahirnya. Tapi dia mengorbankan batinnya. Sama seperti misalnya ketika kita punya sesuatu yang dia itu lah, kalau udah memaafkan kok pasti hubungan dengan seseorang. Pokoknya aku benci. Aku nggak mau. Itu sering kita temui. Nah, kalau misalnya sekarang kita selalu berpikir tentang dia, akibatnya apa? Capek deh. Otak kita kan juga akan terforsir kepada dia. Padahal sebetulnya kita banyak pekerjaan yang lain yang bisa kita kerjakan. Nah, belum tentu. Nah, belum memaafkan seseorang pertanda bahwa kita tentu masih membenci orang tersebut. Kata benci ini membuat otak kita dipenuhi rasa amarah. Maka ketika kita tidak mau memaafkan, maka siap-siaplah otak kita menjadi capek deh. Nah, akibatnya capek apa? Stres, bingung dewe, nggak karu-karuan, dia kemana mau. Dia akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah pikiran dia selalu dilari dengan pokoknya. Pokoknya. Nah, tapi dia tidak melihat bagaimana prosesnya, dampak-dampaknya, eksesnya dan sebagainya. Ini yang perlu juga harus kita perhatikan, bahwa pola berpikir kita itu tidak harus melihat hasilnya, tidak harus melihat pokoknya, tapi bagaimana prosesnya. Yakinlah, kalau kita tidak mampu untuk melebur diri kita dengan legowo, yakinkan bahwa otak kita akan pada tahapan yang betul-betul lelah otak, lelah pikiran. Karena apa? Pikiran kita akan tertuju kepada seseorang itu tadi. Nah, itu yang pertama. Ketika kita tidak mampu untuk mau memaafkan peristiwa itu. Secara psikologis apalagi nih? Ketika kita tidak mau susah untuk memaafkan orang lain, pastilah saya yakin selalu berprasangka buruk dan berpikiran negatif pada orang itu. Intinya tuh nggak ada bagus-bagusnya lah. Suudzon, Pak.
Nah, suzon masih mending karena memang itu sesuatu yang masih abu-abu. Tapi dia sudah mendikte bahwa tidak ada unsur baik terhadap orang itu. Jadi selalu jelek, sebaik apapun dia, kalau udah benci ya benci aja. Itu satu peristiwa ketika misalnya saja saya pernah dikhianati, saya pernah dibohongi oleh dia. Karena kita punya rasa benci sama mati dan kita tidak mau maafkan, maka apapun yang dia lakukan, sebaik apapun dia minta maaf sama kita, otak kita selalu terkoneksi dengan, ada modus nih, ada tujuan tertentu nih. Itu selalu. Karena apa? Karena biasanya orang selalu berprasangka buruk dan berpikir negatif. Iya. Apapun alasannya. Nah, sekarang kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di kita. Apakah kita akan mempertahankan rasa amarah itu dan benci itu atau tidak? Kembali lagi kepada diri kita. Tapi yakinlah, ketika kita selalu berprasangka buruk, artinya apa? Otak kita akan membiasakan diri untuk melihat hal-hal yang negatif. Otak kita tidak akan membuka sebuah peristiwa di mana sesuatu peristiwa itu bisa dilihat dari sisi yang negatif, yang lain, sisi positif misalnya. Nah, inilah cara pandang seseorang yang istilah dalam bahasa gaulnya tuh, kalau orang sudah berpikir cupek apa ya? Cupek itu udah terbelenggu dengan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hati, sehingga dia susah untuk memaafkan, apalagi dimaafkan. Memaafkan saja susah, apalagi mau dimaafkan, itu udah satu hal yang lain. Maka selain dia capek lelah dalam berpikir, kita juga akan mengalami negative thinking, berpikir negatif. Itu yang kedua. Lalu apalagi sih Pak secara psikologis ketika kita tidak mau melepas rasa maaf atau tidak mau legowo, tidak mau menerima sedikit saja, kehilangan kesempatan untuk menambah relasi. Nah, misalnya begini, saya nggak mau berteman sama dia. Karena apa? Karena dia itu kan temannya si Anu. Saya nggak mau jumpa sama dia karena dia itu kan adiknya si Anu. Si Anunya itu kan pernah nyakiti aku. Nah, kayak gitu. padahal belum tentu gitu. Nah, orang kebanyakan kita disadari maupun tidak sadari itu masih melabel seseorang itu dari fitur fisiknya, dari bentuk bobotnya, dalam bentuk bibitnya dan seterusnya. Nah, orang lebih melihat dari casingnya, tetapi tidak melihat dari bentuk substansinya, isinya, tujuannya. Kalau misalnya saya seorang adik dari seorang bandar narkoba misalnya, apakah juga saya akan sejahat dengan kakak saya misalnya? Gak akan juga. Nah, hal-hal yang begini ini kan sebetulnya butuh proses. Tidak serta-merta kita akan memiliki kemiripan satu sama lain, karena sekembar-kembarnya manusia, dia pasti punya pribadi yang berbeda. Karena tidak ada sifat manusia yang sama antara satu sama lain. Nah, ketika misalnya kita punya obsesi tentang satu gambaran bahwa hati-hati loh, kalau kita tidak bisa memaafkan dia, berarti kita kehilangan peluang, kesempatan untuk menambah relasi. Kok bisa? Ya bisa. Karena kita selalu mengkait-kaitkan seseorang itu terhadap orang lain yang tadinya dia menyakiti kita. Gitu. Apakah kita nggak pusing sendiri gitu? Nah, ini yang perlu juga kita akan pahami bersama bahwa kehilangan kesempatan dan untuk menambah relasi itu adalah akibat dari ketidakmampuan kita untuk mengatakan susah untuk memaafkan. Efeknya adalah itu tadi, kita menjadi tidak bisa membuka kesempatan untuk seluas-luasnya. Karena apa? Karena pikiran kita selalu terkoneksi dengan hal-hal yang berhubungan dengan apa yang telah menyakiti kita. Saya nggak mau berteman sama dia karena dia itu kan masih ada sepupuan sama orang yang benci saya. Ya serepot. Yang lainnya juga ikut kena ya Pak ya. Nah, jadi kena juga gitu. Akibatnya sampai rugi. Ya ruginya kita sendiri gitu loh, kira-kira begitu loh. Nah, itu gambaran saya. Nah,
Apalagi sih Pak, pengalaman-pengalaman saya ketika misalnya saya melakukan terapi-terapi forgiveness, terapi-terapi memaafkan dan seterusnya, apa sih yang kalau kita susah untuk memaafkan, apalagi memaafkan diri sendiri, apa dampaknya secara psikologis? Selain tadi kita selalu selalu berpikir tentang dia, mempersempit kesempatan kita, terus selalu berprasangka buruk dan seterusnya. Yang dampak dari ketidakmampuan kita untuk memaafkan adalah memperburuk citra di mata orang lain. Gimana itu, Pak? Memburuk citra, memperburuk passion kita, memperburuk sesuatu yang tadinya orang nggak tahu jadi tahu. Oh, jebulane dek iki wong ing dendaman to. Oh, jebulane iki wong iki ngene iki orangnya anu kok. Seterusnya. Kenapa? Karena sesungguhnya itu yang dibentuk. Karena begini, kepribadian orang itu tidak hanya dilihat dari kitanya sendiri, tetapi orang lain juga merupakan sebuah unsur kepribadian yang diberikan kepada kita. Kalau misalnya saya punya potensi, misalnya saya seorang ekstrovert dan introvert, tetapi belum tentu orang lain melihat kita sama seperti kepribadian kita. Karena kepribadian seseorang itu bukan karena dibentuk oleh bakatnya dia sendiri, tapi lingkungan, komunitas, keluarga itu juga membentuk kepribadian kita. Nah, kalau misalnya sekarang kita punya karakter tertentu, tapi lingkungan membuat kita seperti yang diirimkan oleh lingkungan, maka kita akan mengikuti lingkungan itu. Nah, kalau kita mengikuti lingkungan itu, artinya apa? Artinya ketika kita mendapatkan rasa, teman-teman kita ini suka ngomongin orang lah kira-kira. Kita mau nggak tidak mau akan mengikuti mereka. Nah, ketika kita menjadi mereka, maka dan kita dihadapkan oleh rasa dendam yang dari muncul dari pribadi kita, maka orang akan menilai diri kita. Oh, ya itu tadi. Ternyata diam-diam deh wong ngene to. Itu sering kita temui kan? Jebulane iki. Jebulane iki ngene to. Artinya memperburuk citra kita. Keengganan kita dalam memberi maaf tidak cuma akan membuat orang lain bersangkutan merasa sedih. Bisa jadi hal itu juga tersebar dan menjadi konsumsi publik. Kita lihatlah satu selebritis, ya, kita lihat ya beberapa tokoh-tokoh orang terkenal, ya semakin ada kasus-kasus tertentu, mulai dari macam-macam lah, mulai dari si Dodi dan sebagainya. Akhirnya dia justru memperburuk citanya sendiri. Karena apa? Karena dia tidak mau melihat kemampuan dirinya sampai sebatas apa dia bisa memanage dirinya sendiri, sehingga kata maaf sulit untuk dia terima dan sulit pula untuk dia lakukan. Dan yang terakhir, mengapa saya susah untuk memaafkan, dampak apa yang bisa kita terima, yaitu kita memupuk rasa dendam yang sebenarnya nggak perlu kita pelihara. Tanpa disadari, kita membentuk diri kita membentuk pikiran kita menjadi seorang yang sangat berdendam. Sekarang ini misalnya kita dihadapkan oleh cerita tentang bipolar, tentang schizophrenia, tentang iri dengki. Ini kan banyak nih sekarang di kasus-kasus bipolar kan jadi laku nih sekarang. Itu karena memang dasarnya ada ketidakpuasan atas dirinya, dan salah satu efek dari kepuasan ketidakmampuan dirinya adalah menimbulkan rasa dendam itu tadi. Nah, kalau udah rasa dendam itu tadi, ya itu tadi, siap-siap saja kita tidak akan menjadi siapa. Kita tidak akan menjadi siapa untuk diri kita sendiri. Kita akan menjadi orang lain dalam diri kita sendiri. Dan yakinlah, kalau kita sudah merasa bahwa kita bukan menjadi diri kita sendiri, maka siap-siaplah konflik pasti akan terjadi sama diri kita sepanjang masa. Wah. Oke, itu sahabat ya. Jadi selain juga fisik, tapi psikis itu justru lebih banyak itu akibat negatifnya yang terjadi karena kita tidak memaafkan ya, Pak Isyam. Selain juga tadi fisik. Kita bacakan yang sudah ikut serta ini ada dari Setiawan, Pak Isyam.
Halo Bang Hisham, kalau saya mempunyai sikap cuek karena meskipun manusia itu makhluk sosial, tapi tidak semua orang bisa cocok dalam pergaulan. Kalau orang itu bisa cocok satu sama lain, saya pakai ilmu kimia yaitu chemistry, bukan berdasarkan baik atau buruknya. Ini pendapat saya. Ya, Oh, betul, pendapat. betul. Oke, Ya, satu betul. lagi ada yang masuk ini dari Eko. Eh, ini saya filter Pak Izam. Pokoknya ini intinya itu dia telah mengkhianati pasangannya dulu Pak Izam. Jadi Dia telah mengkhianati. iya. Oke. Kemudian ya dia merasa bersalah, dia ingin meminta maaf, ingin mendekatkan diri lagi walaupun sudah tidak berhubungan. Tetapi pasangannya sudah tidak menerimanya dan sepertinya tidak ada pintu maaf baginya. Bagaimana kalau dari sudut dia, dari sudut orang yang ingin meminta maaf supaya bisa dimaafkan? Kalau itu kan Pak Hisam tadi kan dari sudut orang yang memaafkan tapi tidak bisa memaafkan atau belum bisa memaafkan. Kalau ini dari orang yang ingin meminta maaf Pak Hisam. Oke, yang pertama adalah soal chemistry. Iya. Bagaimana chemistry itu bisa terjadi? Mari kita lihat ada kita ketemu dengan sebuah kelompok. Iya. Ada 10 orang atau 5 orang. Nah, kalau kita pasti akan menemukan kayaknya ini cocok deh sama saya. Kayaknya ini orangnya itu nyebelin deh. Kayaknya orang ini itu yang kita sebut dengan chemistry. Iya. Artinya kita tidak bisa dijelaskan secara lettres. Cocok tidak cocok itu memang ada teorinya, tetapi dalam keseharian maka kita sebut dengan intuisi, feeling, perasaan. Kalau feeling kita merasa sepertinya dia akan menipu saya, jangan dekat-dekat, pasti kita akan dapat masalah. Kalau pada akhirnya pada akhirnya dia akan menyalakai saya, ya maka perasaan kita mengatakan nggak usah dekat-dekat dan tidak perlu kita paksakan. Itu yang kita sebut dengan chemistry. Chemistry itu bisa kita tingkatkan menjadi lebih baik karena yang dibutuhkan itu adalah keseimbangan. Itu yang pertama. Yang tadi yang kedua itu adalah semuanya tuh kita adalah pengendali hidup kita. Saya adalah pengendali hidup kita sendiri. Mas Yos itu adalah pengendali hidup kita sendiri. Mau dibawa kemana tujuan kita, ini tergantung bagaimana kita mengendalikan hidup kita. Seumpama kita kita merasakan bahwa kita mendapatkan sesuatu. Betul, kita adalah makhluk sosial dan makhluk sosial itu tidak selalu benar. Saya pun juga bukan adalah manusia yang sempurna, pasti juga kita ada rasa salahnya. Nah, ketika salah itu diakui sama diri kita, itu adalah sebuah cara bagaimana diri kita mengakui kelemahan kita sendiri. Ketika kita bisa merasakan bahwa oke, saya bersalah, tapi dia tidak memaafkan saya. Kenapa harus berpikir kenapa dia tidak memaafkan saya? Yang penting kitanya belajar untuk merelakan, melepaskannya. Soal diterima atau tidak diterima itu sudah wewenang kita. Sama halnya misalnya di dalam agama, salah satu ajaran agama saya adalah saya sholat, saya ke gereja dan seterusnya. Kalau saya tidak sholat, saya tidak diterima oleh Tuhan. Nah, yang penting saya menjalankan kewajiban saya sebagai manusia. Nah, perkara apakah diterima atau diterima itu sudah bukan wewenang kita lagi. Kalau saya sudah legowo, saya sudah ikhlas, saya sudah menerima ini menjadi bagian kesalahan saya, dan saya terima ini semua menjadi bagian dari konsekuensi hidup, ya saya terima. Apakah rasa ini dia menerima atau tidak? Saya rasa itu bukan menjadi tanggung jawab kita. Sama halnya misalnya saja seorang anak yang tidak mau dimaafkan oleh orang tuanya, misalnya. Tetapi anak ini tetap mengatakan saya bersalah, saya tetap mendoakan orang tua saya. Nah, kalau itu yang kita alami, maka fokus kita adalah kepada diri kita. Kita tidak perlu memaksakan orang untuk seperti apa yang saya mau. Kita tidak perlu memaksakan apa yang ada dalam pikiran kita sesuai orang lain. Kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain seperti apa yang saya mau. Itu tidak akan mungkin. Maka yang penting bagi kita adalah, yang penting sekali lagi, kita sedang melakukan sebuah proses bahwa kita menyadari manusia adalah tempatnya salah. Manusia adalah makhluk sosial.
Tidak ada satu hal yang benar di mata siapapun, walaupun dia adalah saudara kita sendiri. Tidak ada yang sama persis. Nah, dengan demikian, karena kita dalam arus sosial, keseimbangan kita untuk melakukan sebuah refleksi tentang diri kita, maka itu sangat dibutuhkan. Maafkanlah diri saya, dan saya memaafkan semuanya. Tidak perlu memaksakan, dia juga harus minta maaf, ya nggak perlu juga. itu namanya maksa. Gitu. Nah, saya akan mengatakan, welcome, itu kita sedang menerima diri kita dari apa adanya. Maka dalam tahapan berikutnya, dalam cara agama dan sebagainya, maka kita bisa belajar tentang bagaimana kita mengikhlaskan diri kita, melepaskan semuanya, melepaskan hal yang bersalah, dan menjadikan hidup kita menjadi lebih bermakna. Kenapa lebih bermakna? Karena itu jauh lebih penting ketimbang kita menjadi berguna. Karena berguna itu bisa menjadi negatif atau positif. Menjadi seorang yang bermakna, melepaskan semuanya, melepaskan hal-hal yang mengganggu pikiran kita. Mari kita berpikir ke depan, bukan ke belakang, karena hidup itu tidak berorientasi kepada apa yang pernah kita lakukan, tapi berorientasi pada pengalaman kemarin. Itu adalah cara kita untuk bisa merefleksi sehingga keputusan besok menjadi lebih baik, karena tidak ada orang yang akan bisa mau masuk pada lubang yang sama. Good luck. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari refleksi kita ketika kita susah memaafkan. Maka kesimpulannya adalah mari kita hari ini kita bisa belajar untuk bisa menerima, memaknai maaf, dan kalau kita susah untuk memaafkan orang lain, yakinkan diri bahwa kita akan menjadi capek pikiran kita, kita akan menjadi selalu berprasangka buruk, kita akan kehilangan kesempatan untuk menambah relasi, dan kita memperburuk citra kita sendiri, dan yang terakhir adalah kita justru menyimpan rasa dendam yang berkepanjangan. Dan yang pasti capek deh itu ya Pak. Di mana juga lebih baik kita memaafkan untuk kehidupan kita yang nyaman, yang ayem, yang sudah tidak ada pikiran yang lain lagi, sehingga tubuh kita juga akan baik juga ya, selain juga pikiran kita. Terima kasih Pak Hisham untuk ilmunya, untuk informasinya. Sehat semuanya. Salam buat sahabat-sahabat semuanya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Baik, terima kasih Pak Hisham. Terima kasih sahabat Ria juga semua yang sudah mendengarkan Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share.